Salam sehat dan selamat berjumpa kembali anak-anak ibu dengan Ibu Libe. Senang rasanya bisa berjumpa kembali meskipun melalui online learning. Minum es campur di tepi danau, es campur ditambah dengan selasih. Betapa senangnya rasa hatiku berjumpa dengan siswaku terkasih. Jadi ibu sangat bersyukur kita berjumpa walaupun melalui online, tidak mengurangi rasa semangat belajar kita untuk tetap semangat. Selamat datang di kelas 9, pasti dengan suasana yang baru. Apa saja yang kita persiapkan di kelas 9, anak-anak ibu? Yang pertama, berharap kepada Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita lakukan, kita serahkan semua kepada Tuhan, karena kita tahu hanya Tuhan yang bisa membimbing dan memberkati kita. Yang kedua, kesehatan kita. Kita bersyukur Tuhan kasih kesehatan sampai sekarang. Mari kita jaga kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ibu harap anak-anak ibu tidak ada lagi yang begadang bermain game online sampai malam-malam, tapi mari kita jaga dengan istirahat yang cukup dan mengikuti pola hidup sehat. Yang ketiga, semangat belajar. Meskipun anak-anak ibu belajar dari rumah, ibu yakin dan percaya semangat kalian tidak kendor, semangat kalian tetap sama dengan belajar di sekolah. Yang berikutnya, tekad yang kuat untuk berprestasi. Ya, dengan semangat belajar yang kalian miliki, maka kalian akan memiliki tekad yang kuat untuk berprestasi. Berprestasi ini artinya berprestasi bidang masing-masing. Yang terakhir, siap lulus di SMP. Seperti yang kita ketahui, kalian adalah kakak paling besar di SMP dan siap untuk lulus. Jadi mulai sekarang persiapkan diri dengan baik, ya, belajar yang baik dan sungguh-sungguh. Kita akan buat kesepakatan di awal tahun ajaran untuk pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, membaca buku literasi berkaitan dengan pengembangan diri, berupa biografi tokoh, buku-buku motivasi, buku rohani, dan setelah kalian membaca, tolong tuliskan ringkasan di buku literasi. Mengapa ibu menyuruh kalian membaca buku-buku tersebut? Karena kita tahu membaca adalah jendela dunia. Artinya dengan banyak membaca kita banyak mengetahui. Kenapa juga ibu memberikan buku-buku biografi tokoh? Di sana kita bisa belajar dari tokoh-tokoh pengubah dunia. Awalnya mereka adalah orang-orang yang direndahkan, bahkan mungkin tidak dianggap. Tetapi justru mereka adalah tokoh-tokoh pengubah dunia. Demikian juga buku-buku rohani. Dari tokoh-tokoh Alkitab kita bisa belajar untuk memperkuat iman kita. Yang kedua, menjaga buku literasi. Kalian harus jaga buku literasi yang kalian pegang. Suatu saat nanti bisa saja ibu periksa. Yang ketiga, mengerjakan tugas dan latihan dengan tepat waktu. Ibu harap anak-anak ibu tidak senang atau tidak suka menunda-nunda tugas dan latihan yang diberikan oleh guru. Ingat, disiplin adalah kunci keberhasilan. Jadi mulai sekarang, anak-anak ibu setiap apapun tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru, tolong dikerjakan tepat waktu. Yang keempat, aktif saat pembelajaran. Kalian mungkin berpikir, bagaimana aktif saat pembelajaran? Kan home learning. Bisa saja ya. Jadi saat kita Zoom pembelajaran, apa materi yang kalian kurang pahami boleh ditanya. Dan saat tidak Zoom pun, kalian boleh bertanya melalui WA, siap saja. Sehingga pembelajaran kita tetap aktif. Saya tidak pernah gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tepat. Ini adalah sebuah kata-kata dari seorang tokoh dunia, yaitu Albert Einstein. Kita tahu, dia adalah tokoh pengubah dunia. Dia melakukan beberapa kali percobaan baru berhasil. Ini akan kita jadikan sebagai contoh untuk kita, bahwa kita tidak boleh putus asa ketika mengalami kegagalan. Teks laporan percobaan disebut juga dengan teks eksperimen. Teks yang berisi paparan data secara terperinci dari hasil penelitian atau praktik. Ciri-ciri laporan percobaan.
Yang pertama, disusun berdasarkan hasil percobaan, eksperimen, pengamatan, dan penelitian disertai pemecahannya. Yang kedua, pemecahan laporan dikemukakan secara objektif, realita, fakta, dan kebenarannya dapat diuji. Yang ketiga, laporan disusun berdasarkan struktur secara runtut dan sistematis. Artinya, tidak boleh berloncat-loncat, harus secara berurut atau runtut. Yang keempat, menggunakan bahasa baku, jelas dan komunikatif, serta logis. Yang keenam, menggunakan data sebagai pendukung laporan. Yang berikutnya, laporan menarik dan interaktif. Menarik di sini, laporan boleh juga ditambah dengan gambar-gambar yang menarik. Laporan menuntaskan masalah secara terperinci dan lengkap. Dengan melakukan percobaan, kita belajar banyak hal. Yang pertama, membedakan fakta dan opini. Fakta adalah sesuatu hal yang pasti, sesuatu hal yang bisa dibuktikan. Sementara opini adalah sebuah pendapat. Yang kedua, santun dalam mengajukan pertanyaan dan argumen. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu. Yang keempat, memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Yang kelima, mampu berpendapat kritis dan ilmiah. Jadi dengan kita melakukan penelitian, kita berpikir kritis dan alamiah. Yang keenam, sikap berani mengusulkan perbaikan dan bertanggung jawab terhadap usulan. Serta yang terakhir, mengembangkan sikap kerjasama, jujur, dan disiplin. Ini adalah hal yang dapat kita pelajari dengan belajar teks laporan percobaan. Langkah-langkah untuk menyimpulkan teks laporan percobaan. Yang pertama, membaca laporan dengan seksama. Sebelum kalian menyimpulkan hasil laporan, jadi baca dulu isi laporan secara seksama. Yang kedua, mencatat setiap informasi penting dalam laporan melalui adik simba. Adik simba itu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Itu kalian ambil inti-intinya atau hal-hal penting dari laporan yang kalian buat atau baca. Yang ketiga, menyimpulkan informasi tersebut. Yang keempat, pilihlah kata baku dan gunakan kalimat yang efektif. Struktur teks laporan percobaan secara umum yaitu menentukan klasifikasi dari aspek yang dibahas. Yang kedua, uraian, menggambarkan objek yang dibahas secara terperinci berupa bagian, kebiasaan, alat, dan bahan, serta perilaku alamiah dari apa yang kita teliti. Struktur teks laporan percobaan dalam bentuk karya ilmiah, ini secara lengkap. Yang pertama, judul harus objektif, jelas, dan sesuai dengan masalah yang diteliti. Jadi, kalau kita mau meneliti tentang zat yang terkandung dalam lemon, judulnya otomatis harus berkaitan dengan itu. Jangan lari ke kacang panjang. Yang kedua, objek, artinya benda atau apa yang akan kalian teliti, harus ditentukan terlebih dahulu. Yang ketiga, pelaku percobaan. Pelaku percobaan itu bisa berupa perorangan, kelompok, dan lembaga. Yang keempat, tempat dan waktu percobaan harus disertakan di dalam laporan. Yang kelima, tujuan, untuk apa atau apa manfaat yang ingin diketahui oleh pelaku percobaan. Yang berikutnya, bahan dan alat harus disertakan, dipaparkan di dalam laporan. Selanjutnya, langkah-langkah harus dilakukan secara rinci supaya nanti pembaca tidak bingung saat membaca laporan kita. Yang berikutnya, hasil penelitian. Apa yang kita dapatkan dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Yang terakhir, simpulan sesuai dengan tujuan serta daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah referensi atau buku yang digunakan saat menyusun laporan percobaan yang kita buat. Unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Pertama, memperkenalkan umum atau kelompok. Menggunakan kata tugas disertai dengan atau ditandai dengan
konjungsi maka, lalu, kemudian, dan ketika. Menggunakan kalimat aktif ditandai dengan imbuhan me, menggunakan kata serapan. Contoh kata serapan di sini ekspor, eksklusif, ideal, frekuensi, tetapi dibagukan penulisannya ke dalam bahasa Indonesia. Langkah-langkah menyusun laporan percobaan secara tertulis. Yang pertama, menentukan judul percobaan sesuai objek yang diamati. Menyusun tujuan percobaan. Menyusun laporan berdasarkan struktur laporan percobaan. Menggunakan bahasa baku sesuai dengan EYD. Jadi, ketika kita menggunakan atau membuat laporan, gunakanlah bahasa baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Secara lisan, bagaimana cara kita membuat laporan secara lisan? Yang pertama, membaca kembali laporan percobaan yang dibuat. Baca dulu poin-poin laporan percobaan yang kita buat. Yang kedua, mencermati tujuan, alat, dan bahan percobaan yang dilakukan. Mencermati sistematika langkah-langkah percobaan. Jadi saat menyampaikan secara lisan, langkah-langkah percobaan itu harus dijelaskan dengan baik. Berikutnya, mencermati kebenaran data hasil percobaan yang dilakukan. Menyampaikan laporan percobaan secara terperinci dengan baik dan benar. Serta yang terakhir, saat menyampaikan laporan, perhatikan intonasi, kejelasan suara, gestur, dan eye contact dengan audiens. Ini sehingga yang mendengar boleh memahami apa yang kalian sampaikan. Mencoba sekali belum tentu berhasil, tetapi mencoba kembali pasti berhasil. Jadi, jangan takut gagal. Terima kasih.